Di video kali ini, gue ingin mereview movie anime yang baru aja gue tonton di bioskop yang hype banget dan udah ditunggu-tunggu penayangan di anime dan bahkan udah digoreng-goreng. Ya ini juga karena promosi gratis ya, karena adanya si animasi karya anak bangsa yang masterpiece itu dan selalu aja dibandingin dan dibikin jokes karena kualitasnya yang jomplang banget, bagai langit dan inti bumi. Jadi apakah movie anime ini bagus banget? Sebagus apa sih? Mari kita bahas. Dan di video kali ini gua bakalan no spoiler ya. Kalian harus banget nonton lah di movie. Jadi secara singkat movie ini menceritakan tentang Arc Infinite Castle part pertama, di mana anggota korps pemburu iblis jatuh ke dalam Infinite Castle. Infinite Castle sendiri adalah sebuah ruang yang seperti kastil Jepang gitulah, yang selalu berubah-ubah dan dapat dimanipulasi sama Nakime, si Uppermoon 4. Infinite Castle merujuk pada ruang yang seperti tidak berujung, kayak labirin gitulah, yang entah di mana pintu keluarnya, yang berisi iblis-iblis rendah maupun iblis-iblis tinggi. Korps pemburu iblis termasuk Tanjiro dan kawan-kawannya, para Hashira, dan anggota korps lainnya jatuh ke sana. Dan banyak yang terpisah-pisah dan bertarung melawan iblis yang sangat banyak di sana, dan bahkan ketemu dengan Uppermoon juga. Mereka berjuang untuk melawan para Uppermoon sambil mencari bos para iblis itu, si Muzat, yang ada di dalam sana yang entah di mana tuh. Dari aspek visual, anime ini udah absolut cinema lah. Tahun ini Kimetsu bakalan jadi anime dengan visual paling dewa. Dan gue nggak yakin ada yang bakal ngalahin nih anime. Bahkan kalau di-compare sama animasi dua dimensi lainnya, Kimetsu jelas pasti menang. Gaya animasi khas Ufotable dengan dua dimensi yang ditambahkan dengan efek tiga dimensi sukses membuat mata gue terpukau. Dan bahkan fighting scene di anime ini cakep parah. Di sini kombinasi dua dimensi dan tiga dimensi yang gue maksud berbeda dengan anime X Arms yang Sableng itu ya. Ini mah dua dimensinya cakep, tiga dimensinya juga cakep, bukan kayak gini ya. Ada banyak scene epic di movie ini, lengkap dengan jurus-jurusnya yang sangat berwarna dan membacakan mata. Seperti biasalah si Ufotable selalu aja bikin gua tercengang dengan aksinya. Di opening movie-nya, kita langsung disuguhi dengan action ketika mereka jatuh ke dalam Infinite Castle yang bertarung melawan iblis rendahan, di mana kelihatan banget kalau mereka pengen pamer visual. Apalagi sambil diputar lagu Aimer. Wah, top banget lah. Untuk angle dan shot per scene-nya juga cakep banget lah. Ufotable lagi-lagi melakukan banyak improvisasi dari versi manganya yang bapuk dan berhasil memanjakan mata. Lu bayangin aja, manganya yang kayak gini, di-compare dengan versi animenya yang kayak gini, versi movie pula. Kalau gua ngomongin soal visual ini mah gak ada habisnya. Jadi mari kita langsung ke audionya. Audio sama seperti biasa lah, sound effect-nya keren banget. Dan ya nggak tahu lah, ini scoringnya dewa banget lah ini kalau Ufotable yang bikin. Dan untuk insert songnya pas banget menurut gua. Dan lagu opening dari Aimer dan ending dari Lisa itu bener-bener keren lah. Apalagi ini gua nonton di bioskop dengan kualitas audio yang jauh di atas speaker laptop gua. Kalau gua memang suka dengan Aimer dan Lisa sih. Jadi gua rasa lagunya keren aja dan pas di telinga gua. Kalau kalian gimana? Kalau dari visual dan audio, gua rasa semua bakalan setuju kalau ini movie memiliki kualitas yang gak main-main dan pastinya dapat menjadi salah satu animasi terbaik tahun ini. Nah, gimana kalau ceritanya? Gua biasanya kalau nge-review selalu bahas ceritanya dulu di awal, baru bahas animasi, dan terakhir musiknya. Tapi kali ini gua bakalan bahas di akhir deh ceritanya. Secara cerita sih sebenarnya
bagus-bagus aja ya. Khas shonen banget lah. Ada musuh yang kuat, teriak, flashback, dapat kekuatan, plot armor, menang. Memang rada-rada biasa aja. Tapi yang bikin gua kurang sreg dengan di movie ada di eksekusi yang dilakukan. Jadi di movie ini bukan cuma sekedar satu cerita doang. Ya memang satu arc doang sih. Tapi dalam satu arc ini terbagi ke dalam 3 cerita yang berbeda lah. Yang dirajut menjadi satu movie. Berbeda dengan movie pendahulunya kayak si Mugen Train yang menceritakan cerita Tanjiro dan kawan-kawannya bersama Ringoku melawan si Enmo, dan To the Swordsmith Village yang menceritakan epilog dari arc Swordman Village dengan introduction ke Hashira Training Arc. Movie ini memang menceritakan tentang satu arc doang, tapi ya begitulah. Kalau lu udah nonton lu pasti paham lah maksud gua, bahwa ini movie kelihatan kayak dibagi menjadi 3 cerita dalam satu movie. Ada Zenitsu dengan Kaigaku, ada si Shinobu dengan Doma, Tanjiro dan Giyu dengan Akaza. Bahkan di part selanjutnya ada Inosuke yang bakalan dapat lawan, Mitsuri dan Obana yang bakalan dapat lawan, dan bahkan Kakushibo yang udah turun tangan. Ini memang satu arc doang, tapi isinya padat banget dan bahkan flashbacknya banyak banget di movie tadi. Ya walaupun sebenarnya gue nggak mau mempermasalahkan flashback ya, karena flashback ini sebetulnya semacam bumbu pelengkap dalam suatu cerita yang menjadi latar belakang dari karakter tersebut. Tapi karena ditumpuk kayak gitu, jadi rasanya banyak banget. Bagus sih untuk setup cerita. Tapi ini agak kurang serak aja kalau ngomongin movie ya. Gue merasa eksekusi dari movie ini sama kayak eksekusi seriesnya. Dan movie ini kayak 5 episode yang ditempel jadi satu movie panjang. Sama memang kayak AOT sebelumnya. Tapi ini kelihatan banget karena format penceritaannya khas anime banget, anime series banget lah ya. Kok bisa? Jadi di film itu terdapat 3 act sequence atau sequence 3 babak yang terdiri dari babak pertama setup, babak kedua confrontation, dan babak ketiga resolution. Secara singkat, setup itu untuk menjelaskan dasaran konflik. Kita diperkenalkan dengan dunia, dengan karakter-karakter, dan kita mulai masuk ke dalam konflik yang akan dihadapi. Lalu confrontation, di mana kita sudah masuk ke dalam konfliknya. Dan resolution, di mana kita akan melihat klimaks dari konflik yang terjadi dan penyelesaian konflik. Dikarenakan di movie ini seperti ada 3 arc, jadi gue nggak melihat adanya aturan 3 babak di sini, dan malah jadi kayak 3 arc yang berbeda tuh. Ini ngaco banget dan agak mengganggu experience gue pas nonton. Dan bahkan waktu gue tonton, orang di belakang gue itu udah tepuk tangan 3 kali loh. Benar loh, tepuk tangan itu biasanya kan pas akhir film, dan itu sekali doang. Ini udah 3 kali tuh. Kalau kita bandingkan dengan Mugen Train, itu jelas ceritanya, di mana 3 babak dalam movie itu terpenuhi. Ada pengantar konfliknya, dilanjutkan dengan Enmu yang berulah. Terus mereka bertarung, muncul Akaza, berantem, duar, selesai. Jadi enak gitu nontonnya. Dan benar-benar kayak nonton film yang fokus ke satu cerita doang. Karena ini ada 3 cerita, gue pengen bahas 3-tiganya secara terpisah. Di ceritanya Zenitsu menurut gue bisa diprediksi dan biasa aja lah. Ya cukup emosional, tapi ya just fine lah. Waktu Shinobu itu nyesek dan ada sedikit surprise-nya. Gokil lah. Dan waktu si Akaza yang katanya banyak flashback di sini, gue merasa bahwa flashback yang banyak itu diperlukan untuk memperkenalkan masa lalu Akaza dan apa yang terjadi dengannya. Dan ya mungkin kalian merasa flashback Tanjiro itu nggak perlu, tapi apa ya, ini sesuatu yang sering terjadi di anime shonen lah. Jadi ya begitulah. Namun di sini yang perlu gua kritisi di pertarungan si Akaza itu ada di penyelesaian konfliknya yang menurut gua kayak ada yang kurang aja gitu. Ya sisanya lu bisa nonton sendiri lah. Tapi ya overall
si Akaza itu oke lah, nggak ya not bad lah, tapi ada sesuatu yang mengganjal aja gitu. Jadi untuk kesimpulannya, ini anime secara visual dan audio top banget lah. Dan selagi masih di bioskop, mending ditonton aja. Gak bakal nyesel kok. Untuk cerita sih, memang bisa nikmati. Tapi agak ganggu aja buat gua. Dan lebih cocok kalau dijadikan anime series aja dah. Gua yakin sih memang nih, movie bakalan dijadiin series sama kayak Mugen Train lalu. Tapi ya, let's see what goes next. Apakah ini worth it buat ditonton? Iya. Apakah bagus? Oke lah. Tapi ada beberapa kekurangan, tapi ya overall oke lah. Gue akan ngasih rating 7,5/10 buat Kimetsu no Yaiba Infinite Castle Part 1 ini. Walaupun kalau dibandingin dengan movie Mugen Train, ini jauh di bawahnya lah. Bagaimana menurut kalian? BTW ini kursi pada full semua anjir. Perasaan gue nonton Deadpool nggak sefull ini dah. Apakah karena jadwal penayangannya cuma bentar kali? Gua tonton Jumat padahal jam 3.35. Ini apakah berjam yang lebih malam abis pulang kantor ya? Apalagi Sabtu Minggu tuh. Gokil lah. Ya gue seneng sih. Anime movie yang tayang di Indonesia ini makin banyak. Dan ya semoga aja makin banyak dan makin rame lah. So that's all for today. Hope you like it and Oh iya, gua udah buka link Saweria. Dan kalau kalian mau membantu channel UMKM ini naik kelas, kalian bisa membantu dengan sesimpel Saweria. Ya, berapapun itulah, gua akan mengapresiasinya. Thank you.